Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa dari STAI Batu Raja, Prodi Ekonomi Syariah, semester 5, kelas A khusus. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS dari Ibu Sayumaningsi selaku dosen pengampu mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah, soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan BUS dan BPRS. Di sini BUS atau Bank Umum Syariah. Bank Syariah yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS merupakan perseroan terbatas. Dalam hal ini menjadi milik badan usaha milik negara. Sedangkan BPRS atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan badan usaha milik daerah. BPRS dalam kegiatan usahanya lebih terbatas. Dalam usahanya dilarang untuk melakukan usaha valuta asing, dilarang juga untuk penyertaan modal, dan dilarang juga untuk usaha untuk perasuransian atau memiliki usaha produk asuransi sendiri. Yang dilarang itu bisa dilakukan oleh BUS karena BUS itu usahanya lebih luas. Baiklah, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan pengertian akad musyarakah dan macam-macamnya beserta contohnya. Akad musyarakah adalah kerjasama kedua orang atau lebih yang saling berkontribusi untuk menggabungkan modalnya untuk dijalankan usaha bersama sesuai kesepakatan bersama dan sesuai dengan bagi hasil, dan keuntungan pun akan dibagi sesuai porsinya masing-masing juga. Akad musyarakah itu dibagi diantara menjadi 4. Yang pertama syirkah inan, yang kedua syirkah mufawadah, yang ketiga syirkah amal, yang keempat wujub. Inilah yang pertama syirkah inan, yaitu kerjasama antara kedua orang dengan porsi yang berbeda. Contohnya, si A menanam modal 5 juta dan si B itu menanam modal 3 juta. Artinya porsi modalnya udah berbeda, dan di mana ada keuntungan dan kerugian itu akan dibagi sesuai porsinya masing-masing. Selanjutnya yang kedua itu syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah itu kerjasama antara kedua orang yang memiliki porsi yang sama. Artinya kalau yang pertama tadi itu berbeda, kalau yang untuk syirkah mufawadah ini sama. Jadi si A itu menanam modal 5 juta, si B juga harus 5 juta, barulah dijalankan usahanya. Untuk mengenai hasil dan kerugian itu dibagi sama rata. Selanjutnya syirkah amal. Di sini kerjasama kedua orang karena memiliki porsi yang sama, memiliki profesi. Contoh, seorang arsitek bekerja sama dengan arsitek si B, dan mereka kerjasama untuk menjalankan atau menyelesaikan proyeknya. Ketika mendapatkan keuntungan itu maka akan dibagi bersama. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir itu wujub, yaitu kerjasama antara orang karena memiliki reputasi yang baik dan memiliki ahli dalam berbisnis.
Artinya di sini contohnya itu kedua orang bekerja sama untuk menjualkan produk dari perusahaan lain karena mereka itu ahli dalam berbisnis dalam pemasaran, maka kedua orang ini akan mendapat keuntungan di perusahaan itu. Nah, maka keuntungan itu maka dibagi dua oleh rekan kerjasamanya tadi. Baiklah, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan pengertian bank syariah dan perbedaannya dengan bank konvensional. Bank syariah yaitu lembaga keuangan yang melakukan funding atau lending yang sesuai yang dibatasi prinsipnya oleh syariah Islam. Di sini perbedaannya banyak, diantaranya di dalam perbankan syariah itu memiliki sistem bagi hasil, sedangkan untuk bank konvensional itu berorientasi kepada bunga. Yang kedua, untuk contoh perbedaan selanjutnya yaitu di dalam perbankan syariah dana masyarakat itu berupa titipan. Investasi yang belum dijalankan untuk usaha maka tidak dibagi untuk bagi hasil karena dana tersebut belum dilakukan untuk usaha. Jika dan sedangkan di bank konvensional dana masyarakat itu berupa simpanan, maka harus dibayar bunganya ketika jatuh tempo. Selanjutnya, perbedaannya penyaluran dana dalam perbankan syariah itu mengorientasikan kepada halal dan menguntungkan, sedangkan di bank konvensional itu mengutamakan yang penting keuntungannya, tidak mengutamakan aspek halalnya. Yang selanjutnya, dalam bank syariah itu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Artinya di bank syariah itu ada yang mengawasinya. Di situ seandainya di bank syariah itu terdapat kecurangan, itu yang menegur nanti dari DPS itu tersendiri. Seperti contoh dia melakukan goror, yaitu maisir, terus riba, itu nanti akan diawasi DPS dan diperingatkan. Sedangkan kalau di bank konvensional itu tidak ada DPS-nya. Mungkin itu aja jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.